Berjumpa kembali di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, the tools to fit your soul. Bersama saya, ini adalah atlet golf putri terbaik di Indonesia. Dia menyabet medali emas di PON 2016 dan saat ini sedang memperjuangkan posisinya di LPGA. Apa singkatannya? Nggak tahu. Ladies Professional Golf Association. Inilah Natalie Yoko. Natalia? Yoko. Natalia atau Natalie? Natalia. Christina Natalia Yoko. Apa kabar? Baik. Kamu kok nggak di Amerika? Kamu harusnya di mana? Georgia ya? Georgia. Apa nama ini? University? Augusta University. Kamu keterima beasiswa di sana ya? Iya. Jadi coba cerita dikit, beasiswamu ini berarti itu khusus untuk golf atau berbagai cabang olahraga? Sebenarnya kalau untuk aku sendiri sih dapatnya beasiswanya untuk golf. Gitu. Okay. Cuman sebenarnya masih banyak beasiswa untuk atlet lain juga gitu. Cuman aku emang ngincernya karena golf kan gitu. Luar biasa banget. Dan kalau dilihat dari wajahnya ini perpaduan antara Japanese, bukan Javanese ya, kalau Javanese ini di Jowo. Ya, kamu Jepang, Sunda dan Ambon. Benar. Tinggalnya tapi di Tebet. Di Tebet. Oke. Ini biar kamu nggak nervous. Kita di sini itu interviewnya bukan aku yang interview, tapi kartunya. Wow. Nah, ini kartunya, jadi diacak dulu kartunya. Dikocok. Nah, dikocok aja, Yoko. Pernah pegang kartu tarot sebelumnya? Belum pernah. Cuman lihat di layar kaca. Nah, ini dia pertama kali kamu pegang kartu tarot. Gede ya? Iya. Kartunya gede karena untuk nunjukin banyak sekali gambar di situ. Oh gitu. Kalau udah, nanti kamu ambil 5 kartu, bebas dari mana saja, mau dari atas, bawah, tengah. Kita akan menanyakan berdasarkan cerita yang ada di kartunya itu tadi. Interesting. Nah, coba dikeluarin 5 kartu. 5 kartu. Bebas. Mau dari atas semua nggak apa-apa, mau dari tengah nggak apa-apa. Itu dari berapa? Turun 2. Ya. Satu lagi. Terima kasih. Oke. Nah, aku akan buka kartu pertama. The Knight of Cups. Cups itu melambangkan perasaan, melambangkan satu emosi yang ada di dalam diri yang mungkin orang nggak bisa lihat, dan karena air itu melambangkan emosi, cups ini melambangkan sesuatu yang mewadahi itu tadi. Nah, kita ngomongin masalah harapan, kenyamanan dan sebagainya. Pertanyaannya ini simpel banget. Golf itu kan umurmu 20 tahun ya? Tahun ini 21 sih. Tahun ini 21, oke. Golf itu tuh nggak cuman aku ya, banyak orang itu beranggapan olahraga orang tua. Iya kan? Terus olahraga yang membutuhkan uang untuk bisa melakukan itu karena ya mewah gitu. Stick golf satu bijinya harganya berapa, seperti itu. Nah, ini aku berhadapan dengan bukan seorang golfer, casual golfer. Kamu adalah seorang atlet dan atlet yang juga berprestasi. Kalau kita ngomong umur 20 berarti kamu mulai pasti di usia yang sangat muda. Pertanyaannya simpel, kenapa golf? Kenapa golf? Awalnya sih jujur dari orang tua, dari papa. Karena papa dulu golf kan. Oke. Jadi boleh cerita? Boleh dong. Okay. Itu yang kita nantikan. Awalnya aku ingat banget sekitar umur 6 tahun atau 7 tahun disuruh papa ikut ke driving range untuk driving. Ingat nggak di mana waktu itu? Di mana? Di Cilangkap. Oke. Terus? Abis itu ikut driving range, terus dikenalin sama teman papa yang teaching pro, orang Jepang juga. Abis itu disuruh mukul, awalnya ya ikut-ikut aja gitu. Cuman lama-lama jadi suka gitu. Tapi kan sukanya itu suka anak kecil yang disuruh mukul sesuatu benar. Kan. Awalnya gimana ya, disuruh sebenarnya. Cuman lama-lama bisa main. Terus ya namanya anak kecil juga pasti penasaran gimana sih caranya untuk bisa mukul yang benar gitu kan. Akhirnya ikutin papa terus ikut mulai ke lapangan.
lapangan yang beda-beda juga gitu kan, udah mulai bisa main, terus banyak banget challenge-nya yang seru-seru gitu. Jadinya akhirnya ya suka di golf gitu. Kamu ingat berarti waktu itu kamu juga tahu kalau papamu itu suka main golf ya? Iya. Papa tuh suka olahraga banget gitu. Justru sampai sekarang papa masih sering banget olahraga gitu. Usianya sekarang berarti kan sekarang papa udah 70 tahun. 70 tahun dan tetap olahraga. Iya. Wih, luar biasa. Kayaknya bisa dibilang rajinan papa deh dibanding aku. Oh iya? Oh, papa olahraganya apa selain itu? Papa tuh judo. Oh, Dia ikut ngelatih timnas judo juga sebenarnya sampai sekarang. Oke. Gitu. Nah, papa itu berarti kan dia keluarga negaranya pindah ya dari Jepang? Papa masih WNA. Oh, masih WNA sampai WNA, sekarang? iya. Oke, tapi melatih untuk WNI? Iya. Oh, oke. Nah, terus setelah kamu tahu kalau papa seperti itu, kamu nggak berusaha untuk berontak kayak, enggak, aku maunya olahraga yang lain gitu? Enggak sih, nggak tahu kenapa, mungkin karena dari kecil diikutinnya golf gitu ya. Walaupun SMP pernah nyoba olahraga lain juga kayak basket atau volley, cuman sukanya di golf gitu. Ya karena kalau dilihat dari posturmu, kamu lebih cocoknya di basket sama volley kan? Iya. Karena kalau ya itu tadi golf itu kan nggak perlu, maksudnya kalau cowok ukuran saya kan pendek nih, main juga tetap bisa gitu. Bisa. Nah, ini berarti untuk apapun yang kamu inginkan waktu itu terus kamu diarahkan ke sana, nggak ada satupun pertentangan di batin saat kamu akhirnya nekunin golf itu. Maksudnya kayak Dia pengennya yang lain nggak ada atau nggak mau sama kayak papa atau apa gitu, seperti itu. nggak ada. Dan papa waktu itu memang mengajarkan langsung kan, yang teaching pro itu untuk ngajarin kamu. Iya. Oh, oke. Nah, kalau seandainya waktu itu papa kan berarti kan papa kebetulan memang punya kenalan dan dia itu. Kalau bukan punya orang tua yang menekuni golf, menurutmu gimana kalau pengen belajar golf juga? Kalau untuk sekarang ya, kalau sekarang kan banyak banget komunitas golf sekarang di Jakarta, di Indonesia lah gitu ya. Dan sekarang udah banyak banget juga orang pembinaan untuk orang-orang yang untuk mau coba golf gitu. Jadi kalau misalkan orang tua nggak ada basic golf, bisa aja untuk datang ke tempat golf gitu, terus tanya aja gitu, ada pembinaan apa di sini, dan itu nggak harus bayar juga gitu sekarang. Oh gitu? Iya, banyak banget kayak komunitas-komunitas golf yang untuk orang-orang baru. Dan sekarang aku juga masuk di dalam salah satu komunitasnya. Jadi kita juga ngebantu untuk anak-anak yang baru main golf gitu. Itu dipinjami berarti? Atau sewa jatuhnya? Apanya? Ya sticknya semuanya. Oh, sticknya. Dipinjami. Dipinjami berarti ya, dan dilatih. Berarti anggap saja orang bener nol kayak saya nih, nggak tahu, nggak ngerti apa-apa, datang ke situ itu difasilitasi juga. Iya, bisa. Gitu. Oke, ini sesuatu yang baru yang orang mungkin baru tahu. Dan berarti kalau tadi dibilang bahwa ini olahraga untuk orang tua dan harus punya duit, itu sebenarnya enggak juga. Sekarang justru banyak banget anak-anak kecil justru yang banyak untuk mulai golf gitu dibanding orang tua. Oh, yang aku tahu sih memang ada sekolah golf, tapi sebenarnya dia tuh ngajarin anak kecilnya agar mereka punya attitude kayak habis main mereka bisa ngerapihin mainannya dengan diajarkan ini loh, stick golf itu peruntukannya ada untuk mukul ini, untuk mukul itu, swingnya juga beda di setiap pukulan gitu. Nah, ini yang kayak mainnya gantian itu kan ngajarin anak kecil kan. Tapi nggak cuma itu ya, ternyata itu pro juga dari kecil juga diajarkan. Iya, dari kecil. Kamu ingat waktu dulu kamu kecil, terus kamu latihan itu tadi, itu sampai seminggu berapa kali atau ngapain aja? Kalau masih kecil waktu itu nggak setiap hari sih, paling weekend gitu. Setiap Sabtu Minggu selalu latihan. Sama yang teaching pro itu. Diajarinnya dari nol juga gitu, dari belum punya stick apa-apa. Terus akhirnya diajarin, akhirnya beli stick baru yang untuk sendiri maksudnya. Habis itu latihan terus sampai akhirnya SD aku ingat disuruh papa latihan setiap hari setelah pulang sekolah. Dan nggak tahu ya, namanya anak kecil yang masih males lah, sempat pura-pura tidur supaya nggak latihan. Kayak gitu-gitu sih Kak. Tapi udah full game atau latihan masih driving waktu itu sampai SD ya. Dan memang itu awalnya seperti itu ya, driving terus sampai driving dulu, baru game ya itu. Iya. Nah, sticknya berarti untuk anak kecil beda ya? Beda, dia lebih pendek. Tapi semua
beratnya dan ininya itu memang berbeda-beda dengan ini perbedaan yang sama dengan Iya. stick profesional. Beda. Kalau udah amatir atau profesional itu stick banyaknya di custom sendiri gitu. Oh gitu. Iya, dari swing speednya kita diukur gitu. Tapi- Kan beda-beda gitu. Saya awam golf, tapi seperti itu memang itu strategi di golf juga seperti itu berarti. Iya, jadi sticknya menyesuaikan sama apa yang kita punya gitu. Oh, sama seperti berarti kayak olahraga MotoGP atau apapun itu ya. Mesin semuanya, pedal dan semuanya itu disesuaikan Iya, dengan kita ya. disesuaikan. Oh, baru tahu itu tadi. Tapi pada dasarnya kamu gak ada satu pertentangan saat kamu akhirnya memilih golf dibanding misalkan tadi basket, volley, atau renang atau apa? Enggak sih. Nggak ada. Jangan-jangan atau mungkin kakakmu yang satu, kedua, ketiga nggak mau, terus akhirnya kamu pasrah gara-gara kamu paling kecil. Enggak juga sih. Enggak ada pikiran kayak mau pindah ke olahraga lain gitu, enggak sih. Jadi memang benar-benar golf ini sesuatu yang untuk kamu itu tadi. Iya. Oke. Udah, kita lihat kartu berikutnya. Itu kan santai kan, nggak apa-apa. Ini diikat juga nggak apa nih. Aku lihat ini nyontek ini nih pertanyaan. Itu kan udah tuh. Ini bisa jawab kok. Minum dulu, minum. Nah, di Emperor ini ketegasan, pencapaian, ada satu hal yang akhirnya dimiliki. Ini ada banyak hal tentang ini tadi dan akhirnya ini mengarah kepada atau gini deh. Akhirnya kamu ikut perlombaan pertama kali atau kompetisi itu kapan? Umur 8 tahun. Itu memang khusus kids ya, anak-anak. Benar. Nah, apa yang dirasakan waktu itu? Itu memang full game atau cuman Full game. Full game. Iya, kalau pertandingan itu pasti di lapangan. Oke. Sudah 18 hole. Dan jarak tempuh jalannya juga sejauh orang dewasa kan nggak Iya. ada hole khusus anak kecil, nggak ada kan? Nggak ada. Bolanya itu kalau anak kecil tetap bola yang sama. Sama. Oh, oke. Nah, waktu kamu akhirnya itu terus sampai dapat kejuaraan pertama kamu menang itu kapan? Kejuaraan pertama yang aku menang, kalau nggak salah ya waktu aku umur 10 tahun. Hmm. Jadi lumayan jauh tuh kan 2 tahun ikut turnamen, tapi baru menangnya waktu umur 10 tahun. Itu berapa kali turnamen yang kamu ingat? Setahun tuh berapa kali? 10 lebih? Ya sekitar 10 lah ada. 10 berarti kemenangan ke-20-an. Iya. Oke. Nah, pas kamu menang akhirnya kamu merasakan apa? Bahwa kamu berbakat atau karena kamu adalah orang yang berlatih terus setiap saat atau apa? Berlatih terus dan nggak putus asa sih. Karena dari banyak banget turnamen tapi nggak menang-menang, sempet waktu itu kayak udah nggak mau, nangis lah. Oh, Sempet nggak mau. Umur berapa? Umur 9 tahun. Terus kamu ngapain waktu itu, nangis, nggak mau? Aku ingat banget, jadi selesai turnamen, papa tuh ngomong ke aku sebelum turnamen nih. Papa ngomong, nggak usah takut, kamu udah pasti menang. Papa ngomong kayak gitu. Abis itu turnamen, akhirnya nggak menang. Terus kamu merasa Nangis dibohongin? gitu kan. Terus? Aku nangis, udah pulang nangis, terus aku curhat ke mama. Aku inget banget, mama katanya kata papa aku bisa menang di turnamen gitu, karena aku latihan terus segala macam gitu. Ternyata aku kalah gitu. Akhirnya dinasehatin lah sama mama, jangan pernah putus asa gitu. Kesempatan selalu ada gitu. Yang penting sabar. Oke. Ingat nggak yang waktu itu menang siapa? Aduh, kayaknya dia nih temen aku. Fania. Fania. Oh, waktu itu. Waktu itu karena kita kalau Fania tuh lebih awal dari aku turnamennya. Jadi waktu aku ikut turnamen pertama kali tuh dia udah ada. Jadi kita kenalnya emang dari kecil banget. Kamu belum kenal waktu itu? Belum kenal. Dia udah bikin kamu nangis. Iya. Terus papamu kalau ngomong sama kamu bahasa Jepang atau bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Oh, Indonesia, enggak kira. Tapi kamu bisa bahasa Jepang? Nggak bisa. Oke. Nah, tapi ini akhirnya kamu terus menang itu di kejuaraan yang mana tuh? Ingat nggak? Di Pondok Indah waktu itu, junior golf turnamen. Kamu balas dendam sama Fania berarti? Balas waktu itu? dendam. Aku ingat waktu itu aku juara 1, Fania juara 2. Oh. Apa yang membuat kamu menang waktu itu? Lupa sih kak, cuman Itu tuh setiap kali hole dihitung ya atau gimana? iya setiap hole dihitung, 18 hole mainnya. Oke. Gitu.
Enggak, ceritain maksudnya akhirnya yang apakah menang angka atau apa yang waktu itu akhirnya kemenangan pertamamu, karena ini yang aku mau tanya. Jadi kemenanganmu waktu itu tuh karena apa? Apakah strategimu tepat atau gimana? Untuk anak umur berapa? 10 tahun berarti? 10 tahun. Yang aku nggak terlalu ingat sih, cuman yang aku ingat sedikit-sedikit kayaknya waktu itu tuh aku ya itu yang papa suruh aku latihan tiap hari itu tetap aku jalanin gitu dan rutin gitu. Jadi usaha nggak mengkhianati hasil. Oke. Kata-kata ini mutiara dari Natalie Yoko. Nah, terus setelah itu apa kejuaraan yang buat kamu ini apa ya? Your life at stake. Jadi kayak bener-bener wah ini harus dapet nih, persiapanmu lebih rajin lagi, dan apa yang menurutmu besar setelah kemenangan pertama itu tadi? Maksudnya turnamen setelahnya? Yes, turnamen setelahnya. Tapi jauh dari itu sih Kak. Kapan? Waktu PON 2016. Berarti sebelum itu kamu nggak ada menang-menang lagi atau bagaimana? Oh ada. Tapi kamu ngerasa ya sudah ini kayak ngerti nggak sih, kayak kalau aku kan pesulap nih, dulu sebelum akhirnya muncul di TV ikut lomba sulap itu kayak 4L, lu lagi ini di kompetisi ketemunya dia lagi seperti itu, tinggal kayak giliran gitu loh, siapa yang akhirnya belajar sulap lebih ini dia yang menang seperti itu terjadi juga di golf. Iya. Oke. Nah akhirnya di PON itu tadi itu buat pertama kali kamu nasional, usiamu berapa waktu itu? 15 tahun. Tapi itu nggak ada junior ya atau junior? PON itu nggak ada batas umurnya, nggak ada minimal umur harus berapa gitu, nggak ada. Nah terus waktu itu kamu ikutin itu apa yang lumayan memorable? Perjuangannya sih Kak sebenarnya. Ceritain coba gimana? Jadi waktu itu aku masih SMA. Oke, masih SMA, dan sebenarnya itu bisa dibilang SMA untuk olahraga juga gitu di Jakarta. Cuman tugasnya banyak banget. Tapi sekolah ini tuh dibanding ada ujian segala macam, dia lebih ke tugas. Tugasnya kayak paper, makalah gitu, udah kayak kuliah gitu ya. Terus aku izin untuk ikut asrama untuk DKI, diizinin awalnya. Tapi tugasnya malah keteteran kan waktu itu, karena kayak latihan setiap hari. Aku ingat banget latihan setiap hari, kayak libur cuman sekali kali untuk 1 minggu gitu. Latihan setiap hari, tugas keteter segala macem. Akhirnya aku mau izin lagi, nggak bisa izin sekolah. Sampai akhirnya ketua umum DKI waktu itu datang ke sekolahku untuk minta izin. Siapa itu waktu itu? Waktu itu masih Pak Ferial. Sebelum Kareza sekarang. Habis itu waktu itu kan lapangannya di Bandung, di Jatinangor. Jadi kamu harus selalu bolak-balik Bandung. Waktu itu seminggu sekali pasti ke Bandung gitu untuk coba lapangan. Nah, semakin gak masuk kelas dong, ya kan. Jadi semakin keteter segala macam. Akhirnya kepala sekolah bilang, kamu gak boleh latihan lagi, harus nyelesaikan tugas. Kalau enggak, kamu saya DO. Sampai digituin. Terus? Abis itu akhirnya bingung dong gimana. Dan waktu itu tuh posisinya lagi bener-bener udah mepet banget ke waktu PON untuk PON-nya gitu. Jadi aku diskusi sama ketua umum DKI, akhirnya dibilang sekolah tetap pertama. Jadi aku selesai sekolah dulu. Ada sebulan 2 bulan aku berhenti golf ya. Nggak berhenti golf sih, maksudnya berhenti latihan. Abis itu baru masuk DKI lagi. Itu tuh apa ya, kayak 1 hari aku bisa ngerjain kayak 10 tugas kali Kak untuk ngejar itu. Terus kalau seperti itu berarti kan kamu akan ngerasa begini loh, seharusnya kamu kan lebih apa ya, nggak pede karena kan wah saat aku ngerjain tugas yang lain pada lagi latihan nih, berarti artinya kan waktu itu kamu tertekan kan? Banget Kak. Nah kok akhirnya bisa menang? Itulah ya, balik lagi abis udah kelar tugas jadi lega gitu, jadi udah nggak ada pikiran, nggak ada apa segala macam, lanjut lagi latihan setiap hari gitu. Tuh. Cuman kalau aku bilang bukan karena itu, karena orang itu kalau ditekan kemampuan aslinya baru akan muncul. Bisa. Nah iya dong, karena kamu bener-bener waktu itu kok tertekan akhirnya ya kan
manusia ini sebenarnya kan hewan Iya. kita ini, dan hewan semuanya kemampuannya akan muncul kalau mereka dalam kondisi terancam Benar. saat itu. Nah tapi balik lagi akhirnya di sini The Emperor ini adalah kamu mengambil keputusan setelah kamu menang di PON itu tadi, apa yang akan kamu jadikan lompatan lagi? Karena kan kalau orang bilang kan ya pencapaiannya udah di situ gitu. Kalau di nasional kan itu kan apalagi Ya sih, PON aja ya. PON kan, selain PON kan nggak ada lagi. Nah, apa yang kamu waktu itu pikirin? Apakah dengan kamu sekarang ini ke luar negeri itu merupakan jawaban atau bagaimana? Setelah PON bisa menang PON untuk DKI, makin mikir ke depannya mau gimana. Karena waktu itu di SMA mikir mau kuliahnya di mana. Aku lihat waktu itu senior aku ada yang kuliah di Amerika. Akhirnya aku tanya-tanya. Senior di golf? Di golf ya. Akhirnya aku tanya gimana caranya untuk bisa apply ke sana. Terus akhirnya aku ikut summer camp awalnya di Amerika juga. Oke. Summer camp golf gitu di Purdue University awalnya. Terus ikut summer camp di sana 2017 kalau nggak salah. 2017 Juli aku ikut summer camp. Terus ada coachnya di sana mau langsung tawarin aku scholarship waktu selesai camp itu, full scholarship. Cuman scholarshipnya full untuk 2018. Oke. Jadi dia ada kenalan di Augusta University. Akhirnya aku apply ke sana. Akhirnya dikasih full scholarship juga sama Augusta. Memang waktu kamu summer camp, kamu lihat ability-mu ini, skill-mu sama orang anak-anak ya otomatis kebanyakan Caucasian. Kita nih kalau Asian itu kan ngerasa kalau secara stereotype kan kita ini kelas 2 kan. Mereka kan dapat pendidikan lebih baik, facility-nya juga lebih baik dan sebagainya. Tapi ternyata apa yang kamu dapetin di sana? Maksudnya memang ternyata kemampuan di Indonesia ini juga kompetitif dan memang nggak kalah atau gimana? Sebenarnya nggak kalah sih kalau untuk kemampuan anak-anak Indonesia dibanding anak-anak luar negeri ya. Cuman kemauan diri sendiri sih sebenarnya yang lebih pengaruh. Iya. Karena menurutmu apa? Kalau di Indonesia orang ini masih takut sama stereotyping kayak jangan jadi atlet nanti nggak ada duitnya atau apa atau gimana? Itu juga sih salah satunya. Selain itu apa yang bisa kamu lihat? Apa ya? Mereka tuh aku nggak tahu kenapa ya yang aku lihat sih orang anak-anak Indonesia ketika dia turnamen di luar negeri itu baru sampai udah takut gitu. Ngelihat anak-anak bule gitu yang tinggi, postur badannya bagus, pukulannya jauh gitu. Padahal itu nggak ngaruh sama sekali untuk di permainan gitu. Mau kita pukulannya juga pendek, cuman short game kita bagus juga kita masih bisa menang gitu. Nah kamu waktu datang tapi nggak ngalamin itu? Sedikit ngalamin itu, cuman aku nggak tahu ya. Cuman aku orangnya gimana ya? Waktu summer camp itu kan diajarin tuh, jadi student athlete tuh kayak gimana. Jadi bangun pagi kita workout segala macam. Aku mikirnya udah jauh-jauh nih ke Amerika. Kalau misalkan aku nggak ngikutin, sayang sia-sia gitu. Akhirnya aku ikutin, bener-bener giat kan dari pagi ngikutin ini segala macam. Ternyata orang sana kok yang aku lihat lebih males. Masa? Iya. Waktu aku summer camp itu ya. Sampai coachnya bilang ke aku gini, ada lagi nggak orang Asia? Karena dia lebih suka orang Asia dibanding orang Amerika. Itu padahal coachnya Caucasian? Iya. Dia bilang orang Asia menurut dia lebih mau bekerja keras dibanding orang Amerika. Karena aku ngerasain juga. Jadi ada satu hari latihan waktu itu, driving padahal, terus udah hujan nih, udah petir gitu. Cuman belum yang terlalu bahaya. Jadi kita masih tetap bisa latihan. Terus aku masih latihan. Terus orang-orang sana yang orang-orang bule itu pada mau udahan gitu, pada komplain. Ini udah mau hujan, kenapa kita nggak berhenti? Kayak gitu. Padahal belum hujan gitu. Contohnya kayak gitu. Nah untuk lihat itu akhirnya mereka lebih pilih itu tadi, kalau ada teman-teman dari Asia, ayo gue mendingan ngajarin mereka seperti itu. Iya. Mereka malah lebih tertarik sama orang Asia. Gitu.
Atau gara-gara karena ya kamu jauh dari rumah akhirnya itu tadi, aduh jauh-jauh sampai sini kalau sia-sia. Kayaknya itu juga ya. Karena kalau sekolahnya di Asia mungkin kamu malas juga nanti. Iya. Mungkin juga kayak orang-orang bule masuk tinggal masuk gitu ya. Iya, karena kan ya mereka cuma pindah kota, Benar. kamu pindah benua. Jauh banget dari mana-mana. Udah gitu aku kesannya sendiri lagi. Itu benar-benar sendiri. Nggak ditemenin orang tua, nggak. Oke, dan itu kan nggak kayak misalkan, oh mau pergi ke sana, bentar telepon om ini dulu karena di sana ada. Itu kamu bener berangkat sendiri. Sendiri. Umur 14. 14 tahun kamu, oke begitu mendarat kamu dijemput sama siapa? Aku naik taksi, aku naik Uber kak. Kamu naik Uber, oke. Ya oke lah, ngomong bahasa Inggris kan jadi sebuah keharusan untuk sekarang. Tapi maksudnya kamu mendarat waktu itu di mana? Di Chicago. Chicago itu kota besar banget. Dan kalau kamu nyasar atau tahu nggak ada Asian little girl gitu bisa kayak kamu diculik terus dibelek buat perdagangan Ya ampun, organ, Kak, ya jahat kan? banget sih. Ya kan? Maksudnya kan kamu nggak takut itu gitu? At that time kamu nggak kepikiran atau gimana? Sebenarnya tuh dari aku umur 11 tahun, itu aku setiap tahun tuh udah ke Amerika untuk turnamen. Ya tapi nggak sendiri. Nggak sendiri, cuman kan jadi udah tahu gitu gimana kerja orang Amerika kayak gimana, terus di airport harus apa ini segala macam. Jadi nggak segitu takutnya sih sebenarnya. Oke, tapi ini sendiri, kamu pack your bag, kamu bawa sendiri, kamu tahu kalau kamu nggak dalam nanti sebulan pulang, kamu akan lebih lama. Terus kamu berangkat itu kamu nggak 14 tahun gitu, apa nggak rasanya pengen balik gitu? Pengen balik, awalnya nangis terus kayak selalu mama udah sampai sana deh. Maksudnya aku juga mikir kalau misalkan mau pulang udah jauh lagi gitu, belum ke airportnya. Iya makanya. Macam. Terus akhirnya gimana? Cuek aja sih aku, jalanin aja gitu. Karena kalau buat mama papamu anaknya 5 ya 1 di luar negeri. Masih ada apa? Tapi kalau buat kamu kan waktu itu kan kamu nyampe terus semua apa yang akhirnya mengeraskan hatimu, keputusanmu untuk ya sudah ini harus aku jalanin gitu. Balik lagi tujuan awal aku di golf apa? Apa? Untuk bisa jadi LPGA. Karena sampai sekarang belum ada satu orang Indonesia yang masuk LPGA. Dalam sejarah? Iya. Oh, apa sih yang dibutuhin buat masuk LPGA itu? Ranking? Iya benar ranking. Harus menaklukkan sekian course atau apa? Enggak? Jadi untuk amatir juga kita ada world rankingnya juga gitu. Cuman yang bukan menurut aku sih, yang setahu aku ya, untuk jadi LPGA itu kita harus banyak turnamen di luar negeri. Udah gitu ikut-ikut Q School. Itu kualifikasi untuk jadi LPGA. Cuman yang aku tahu Q School itu kalau nggak salah setahun dia cuma ambil 20 orang dari seluruh dunia. Terus kalau dalam pandemi gini gimana caranya kamu mau turnamen ke luar negeri? Kan golf nggak mungkin virtual turnamen juga kan? Nggak bisa dong. Iya makanya. Kalau sekarang sih udah mulai ada turnamen sedikit-sedikit. Cuman yang kayak tahun lalu itu benar-benar nggak ada turnamen sama sekali sampai akhir tahun. Gitu. Basically sebenarnya golf itu yang lumayan lebih aman karena nggak berinteraksi sama siapa-siapa kan. Dan kita kayak outdoor gitu kan. Outdoor jadi nggak ada circulatornya lebih enak gitu loh. Cuman ya ini tadi yang luar biasa dalam 14 tahun berangkat ke sana. Terus kamu berapa tahun di sana itu? Itu waktu summer camp cuman sebulan 2 bulan. Oh sebulan 2 bulan. Ya. Oke. Tapi ya tetap aja. Oke. Ambil lagi kartunya. Berikutnya the full. The full ini seseorang yang dia ini antusias. Dia selalu menganggap dirinya ini no matter dia datang dari mana dan dia nggak mikirin apapun yang dikerjakan, dia akan tetap antusias untuk melakukan ini. Nah, menurutmu tadi, oke, kita bilang ini olahraga untuk orang tua dan orang kaya gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan menjadi atlet. Atlet itu kan orang selalu berpikir duitnya mau dari mana gitu. Kalau memang dari hadiah, turnamen kan nggak sesering itu gitu. Nah, pertanyaannya itu tadi, kalau menurutmu sendiri, apakah misalkan tadi jadi LPGA itu terus kemudian akan dapat uang secara berkala setiap saat dari lembaganya atau apa? Nah, apa yang akan membuat kamu ini kalau berhubungan sama tadi orang harus milih antara passion and money itu, orang kan selalu nanya, kenapa kok akhirnya kamu di golf terus sampai sekarang? Dan apa sih yang menjanjikan dari situ itu tadi?
Agar orang-orang di sini ini kalau mereka mau menjalani sesuatu, mereka akan tahu. Bahkan mungkin mereka akan ditanya sama orang tuanya. Misalkan nih, dianya pengen golf, tapi orang tuanya akan, aduh ngapain sih? Udah jadi pebasket aja atau apa gitu. Menurutmu apa ininya? Apanya, Kak? Ya, kamu melihat ini peluangnya tuh apa? Misalkan kamu ceritakan kalau seandainya menang itu sebenarnya hadiahnya juga cukup lumayan besar. Terus latihannya pun itu nggak menghabiskan uang terlalu banyak kalau misalkan kita masuk ke sebuah membership atau apa gitu. Agar orang ini berpikir bahwa antusiasme mereka ini masih tetap bisa dikejar tanpa mereka harus kalau ditanya sama orang nanti ngabisin duit atau apa kayak gitu loh. Oke. Kalau untuk di golf ya? Kalau untuk di golf itu kalau misalkan kayak sekarang contohnya aku udah ikut golf lama terus masuk ke pembinaan PGI DKI sampai sekarang gitu. Jadi semua fasilitas dikasih. Contohnya fasilitas untuk driving range bola itu free. Jadi setiap aku latihan aku nggak harus ngeluarin duit atau biaya apapun gitu. Untuk ke lapangan juga sama. Dan kalau abis masuk LPGA nanti itu hadiahnya lumayan besar sih Kak, sebenarnya. Cuman kalau untuk sekarang kan aku masih amatir, masih belum bisa untuk menerima hadiah berupa uang. Oh gitu. Ya, kecuali udah pro. Gitu. Nah kalau amatir pun seperti ini, tapi kamu nggak boleh dong ikut misalkan bukan kejuaraan, misalkan ada turnamen golf yang amatirnya amatir yang bener-bener kayak bapak-bapak dari instansi ini itu ada nggak sih untuk tiba-tiba nanti kamu masuk anak 20 tahun terus nyabet semua hadiahnya gitu? Boleh aja sih. Boleh aja. Dan kalau kamu mau itu bisa dong sebenarnya. Bisa aja. Cuman kasihan bapak-bapaknya. Kebayang kan mereka ini casual golf walaupun setiap minggu gitu seperti itu. Saya punya Pak Ade, paman itu dia itu punya dia tuh 2 kali hole in one, dapat mobil ada 2 mobil itu dapat dari situ gitu. Dan ada juga beberapa orang yang memang dia itu memang hunting untuk hole in one. Nggak cuman hole in one, ikut turnamen memang ngejar hadiah gitu. Dan dia memang mendedikasikan hidupnya untuk seperti itu. Ini kan satu hal yang nggak banyak orang tahu dan kalau memang mau tertarik bisa juga gitu kan. Nah tapi ya itu tadi kamu udah menjawab. Cuman PGI, ini berarti berperan serta sangat ini ya, membantu sekali ya. Membantu banget sih. PGI DKI. Dan lapangan golf itu kan untuk menuju ke sana aja udah ongkos gitu loh. Enggak kayak misalkan kalau mau latihan renang ya kan within 5 km itu kalau di Jakarta ada gitu kan. Kalau ini kan kita harus minggir gitu. Kalaupun yang di tengah kota kan ya kalau dia member dari PGI, kalau enggak kan kita harus admissionnya kan juga nggak murah gitu. Nah menurutmu kamu nanti ke depannya ini punya waktu berapa lama lagi untuk kamu mengejar jadi LPGA ini? Sekarang kan aku kuliah udah semester 6. Rencananya mau lanjut S2 di Amerika. Setelah itu masih terus ikut timnas di Indonesia. Kalau merasa sudah ready, aku coba untuk kualifikasi LPGA. Oh, itu diajukan ya? Nggak diajukan sih, maksudnya kalau aku udah siap gitu loh. Ini nggak terus penilaiannya tuh sifatnya langsung dari mereka terus mengawasi kita otomatis sudah masuk ke league ini gitu, nggak begitu ya? Kita masih harus ikut kualifikasi lagi. Even kita udah juara 1 di sini segala macam, kita masih harus ikut kualifikasi. Dan berhubungan dengan antusiasme ini juga, kamu sekolah di sana. Kalau kamu pergi ke sana, ini artinya kamu sekarang school from home ya, dari rumah kan berarti? Iya. In case para pemirsa ini nggak tahu, jadi kalau misalkan kita goreng tempe itu, Indonesia tuh di sebelah sini, kalau mau ke Amerika tempenya harus dibalik. Bener kan? Artinya sekarang ini misalkan saat ini kita jam 3 sore, di sana tuh jam 3 pagi subuh. Kuliahmu jam biru? Tengah malam Kak. Jam? Biasanya aku kalau nggak jam 12 sampai jam 3 atau jam 1 sampai jam 4. Kamu kayak satpam atau perawat dong berarti? Udah kayak kelelawar aja Kak. Tiap hari? Enggak tiap hari juga sih, paling 3-4 kali seminggu kelasnya. Tapi itu kan kelas yang wajib kan, dan kamu harus attend kan? Iya. Kamu harus secara live, nggak bisa kamu istilahnya pasang foto di sini,
atau cari saudara atau tetangga yang wajahnya hampir sama seperti itu. Gitu. Niat banget itu. Ya kan bisa direkam terus nanti kamu pagi atau siangnya kamu dengerin itu tadi. Udah berapa lama kamu seperti ini? Dari tahun lalu, April. Udah setahun kayaknya. Terus kapan kamu balik ke sana rencananya? Rencananya sih Agustus Agustus ini. tahun ini ya. Oke. Tapi di sana sebenarnya kondisi hampir sama ya kayak Indonesia ya. Orang sana kan barbar juga kan ya. Barbar juga. Oh. Tapi apa sih kotanya di sana? Georgia. Georgia Atlanta. itu Atlanta. Iklimnya kayak gimana sih di sana? Ya, kok? Kalau di kota aku itu dingin sih dingin, cuman dia nggak salju. Oke. Gitu. Itu kenapa juga aku milih di Di situ. Augusta. Oh. Jadi ya tapi kalau salju terus tiba-tiba harus tanding kan itu kan ketutup salju semua dan Iya. Dan sekarang aja kalau misalkan lagi winter itu adalah 0 derajat gitu. Kayak aku harus pakai baju yang 3-4 lapis. Itu aku nggak bisa swing sama sekali gitu kan. Oh iya ya. Iya. Terus gimana itu? Kalau misalkan jalan aku pakai, ntar pas mau mukul baru aku lepas. Jadi ribet sebenarnya sih. Oke. Tapi artinya apa? Artinya bahwa olahraga golf itu sebenarnya bisa sangat maju di negara tropis, betul loh? Betul banget. Karena kan kita nggak ada, ya, kita bisa golf, Bisa latihan every setiap hari, time, ya. iya gitu loh. Every time of the year kamu bisa kayak pergi ke lapangan dan mau jam berapapun nggak masalah. Sedangkan kalau di sana kayak jam 4 sore udah kayak freezing yang Iya. bener-bener. Tapi mereka pun itu melihat peluang itu atau nggak sih bahwa ya harusnya kalian, you guys from Indonesia tuh bisa lebih maju gitu atau apa? Ada sih omongan kayak gitu juga dari orang-orang sana. Karena kan ya kalau di sana kan ada winter, kalau di sini nggak ada kan. Iya, Dan iya. kita cuman paling musim hujan aja gitu Iya, kan. Cuman kan kadang hujan juga nggak setiap hari juga, Betul. nggak dari pagi sampai malam juga kan gitu. Dan di wilayah tertentu kayak misalkan Indonesia Timur kan hujan juga nggak sesering kayak di Benar. bagian barat. Seharusnya kan ini jadi sesuatu yang kebayang nggak kalau kita itu selain bulu tangkis harusnya golf itu juga maju Iya. gitu. Suatu kesempatan sebenarnya. Ya, mungkin kamu jadi pro coachnya nanti yang akan ngajarin generasi yang berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada kartu Ten of Coins. Ten of Coins ini tentang bagaimana kita itu mencapai secara finansial, tapi juga bisa membagi waktu antara apapun yang kita kerjakan dan kita inginkan. Pertanyaannya mungkin agak sedikit private. Terus umur 20 itu biasanya mulai pacar-pacaran, punya ya kan, you know. Itu gimana? Kamu di US sana otomatis masa ini apa namanya sekolah aja udah long distance relationship, masa ini mau begitu juga? Bagaimana kehidupan normalnya seorang gadis 20 tahun untuk seorang pemegang medali emas PON 2016? Sebenarnya sama aja sih kayak orang biasa kalau Ya iyalah sama, nggak maksudku di sini tuh adalah terus kamu sekarang di US dengan kamu jadi atlet golf dan sebagainya gitu. Pasanganmu ini, pacarmu ini tuh apakah atlet juga atau apa gitu? Pelatih? Nggak, pelatihmu atau bukan? Nggak, maksudnya berhubungan sama olahraga atau nggak pacarmu ini? aku nggak punya pacar kak. Oh nggak punya pacar? Siapa yang bilang aku punya Oh ya nggak ya kali aja kan. Ya tadi aku bilang cewek 20 tahun ya pasti ada. Berarti kamu apa? Suka masang poster anggota K-pop gitu atau apa? Enggak. Ya udah, sekarang ceritain kehidupan manusiamu. Kamu kan tadi diceritain seorang atlet dengan semua yang ini tadi. Kamu kan tetap aja gadis usia 20 tahun. apa? Dan musik yang kamu dengerin apa atau apa? Aku pengen tahu kamu mau membagi waktu antara kehidupanmu yang ya sebagai seorang ini kan harus disiplin kayak tadi loh. Apa tadi kamu bilang student athlete ya? Nah, student athlete kan beda dengan student yang misalkan setelah sekolah hang out pergi ke mall ya kan, pedicure manicure atau apa. Buat kamu kalau aku sendiri sih nggak terlalu gimana-gimana. Kalau misalkan contohnya kayak aku subuh nih kuliah ya kan, subuh kuliah, habis itu tidur, habis itu aku latihan. Selesai latihan aku masih bisa nongkrong sama teman-teman gitu. Nggak yang aku harus pulang gitu, enggak. Aku nggak terlalu yang ketat banget sih kalau urusan latihan gitu, nggak. Masih kayak yang
anak-anak biasa remaja kayak gimana sih Kak, kayak makan bareng. Oh, soalnya kamu aja ngajak temen juga rival golf kamu dari umur 8 tahun ini datang ke sini gitu. Maksudnya aku pikir kayak oh golfer temennya golfer ya kan atau apa gitu. Enggak juga. Justru lebih banyak teman dari luar sih sebenarnya dibanding golf. Nah terus saat kamu sekarang menekuni golf ini dengan semua kegiatanmu dan kehidupanmu, pernah nggak sih mimpi kayak, aduh pengen juga tuh ngeliat teman-teman kayaknya nanti lulus dia pengen kerja kantoran atau apa kayak begitu? Iya. Cuman aku sempat kepikiran kayak gini. Gimana? Kayak aku sempat mikir kok gue sibuk banget ya gitu. Kayak yang sekolah, habis latihan sampai malam, udah gitu harus ngerjain PR. Nggak bisa zaman-zaman SMP, SMA tuh nggak bisa nongkrong gitu. Kalau anak-anak kan biasanya. Nah, terus apa jawabanmu? Apanya? Ya itu tadi melihat kamu kok sibuk banget itu tadi. Abis itu aku ngelihat orang-orang yang lain, teman-teman aku kerjanya ngapain ya? Gitu. Ternyata? Maksudnya kayak yang mereka abis sekolah itu gabut gitu loh, nggak tahu mau ngapain gitu. TikTok. Zaman dulu kan belum ada TikTok kan. Oke. Nggak, maksudnya kan ya itu tadi aku nanya adalah kamu kan benar latihan, kalaupun nongkrong kan nongkrong, terus kamu harus cepet-cepet istirahat karena kamu harus bangun jam 12 gitu kan. Nah maksudnya kegiatanmu kan berarti berbeda sama orang-orang yang lain. Iya beda sih, cuman maksud aku kayak yang aku masih bisa untuk bersosialisasi gitu loh. Nggak yang aku bener-bener temenan cuman sama anak golf, terus latihan cuman kayak nggak bisa yang kemana-mana gitu loh, bener-bener kayak sekarang aku di asrama timnas. Aku latihan, setelah latihan aku bebas gitu mau kemana, aku mau makan kayak aku mau jalan nonton sama temen-temen. Karena kan kalau kayak generasiku ini ngelihatnya kan kayak Susi Susanti, ternyata suaminya juga pebulu tangkis juga gitu. Jadi hubungannya kayak nggak bisa kayak anak-anak yang lain. Sedangkan ya tadi gadis 20 tahun tuh kan masa-masanya naksir-naksiran, patah hati, selingkuh menyelingkuhi atau apa, iya kan? Nah maksudku kamu menjalani kehidupan normal seperti itu juga? Normal ya. Atau nggak boleh pacaran sama orang tua sampai kamu pokoknya sampai kamu join LPGA kamu nggak boleh punya hubungan sama siapapun? Enggak sih. Boleh aja. Boleh aja. Mama papaku mah bebas, aku mau ngapain yang penting tanggung jawab. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada permasalahan dengan membagi waktu, membagi semua ini tadi. Dan untuk mimpi ke depanmu ini kamu masih tetap stick di sini nggak? Terus tadi kan misalkan, kalau sekarang kuliahnya ini, atau misalkan kamu kebayangkan kayak mau jadi lawyer, berarti kan kamu harus sekolah hukum sekarang ini ya kan? Itu kayak ada nggak sih mimpi kayak begitu saat ini untuk kedepannya nanti? Enggak sih. Nggak ada, karena emang tujuan utamanya untuk jadi LPGA gitu. Ini semoga semua yang dengerin juga kalau mereka punya cita-cita tetap kejar apapun itu tadi. Dan itu luar biasa kamu, karena kamu udah ngejarin dari umur 6 atau 6 tahun ya kamu. Luar biasa, anakku sekarang mau 6 tahun. Berarti kalau dia pengen kayak kamu harus sekarang ini ya belajarnya. Sebenarnya gini, kalau golf itu nggak harus dari kecil justru. Ada beberapa profesional golfer yang udah di LPGA, mereka mulanya baru dari SMA atau bahkan dari kuliah gitu. Jadi nggak tentu kalau misalkan kayak kita harus mulai golf tuh dari umur kecil gitu, enggak juga gitu. Aku umur 44 gini mau belajar golf? Masih bisa. Kamu kayak papamu yang menghibur kamu akan menang. PHP. Nah, The Three of Cups. Three of Cups ini tentang masa lalu, masa depan, dan ini 3 orang yang akhirnya dipertemukan kembali bareng untuk cherish the old times. Terus mereka akan ngobrolin kedepannya akan seperti apa. Nah, dari perjalananmu ini, kalau menurutmu siapa orang paling berjasa selain papa? Mama. Ya selain keluarga maksudnya. Bener dong. Kamu ini simple girl, ditanya jawabannya itu ya. Jadi kamu dengan kamu merasa berbeda karena olahragamu unik, beda sama orang lain dan sebagainya. Kamu nggak takut nanti di kehidupanmu selanjutnya yang ya at least in the end nanti kan kita akan ketemu sama masyarakat. Nah kamu nggak takut kamu jadi seseorang yang berbeda? Menurut kamu gimana? Nggak perlu takut sih Kak sebenarnya.
Karena balik lagi tujuan kita apa gitu, dan kita nggak perlu peduli apa ya orang lain omong tentang kita gitu. Jadi fokus aja sama tujuan kita apa, dan nanti yang menerima. Karena toh apapun yang kamu lakukan ini mengebawa kamu ke tempat-tempat yang orang-orang yang kebanyakan itu nggak pernah bisa ke sana kan. Kamu udah kemana aja sih? Turnamen. Yang di luar negeri. Kalau Indonesia pasti ke semuanya udah pernah. Enggak, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, Amerika. Dan itu baru negaranya. Dan di situ ada banyak course macam-macam kan, lapangan. Iya. Itu sesuatu yang di umur 20 tahun. Dan aku baru keluar negeri di umur 22 tahun. Ya, kebayangkan artinya apa? Sesuatu kalau kamu jalankan dengan sungguh-sungguh, do it with passion, it will bring you everywhere you want gitu loh. Kemanapun yang kamu, anywhere you want, yang kamu mau kemana juga kamu akan dapetin itu. Jadi kayaknya kamu akan, kalau mama kan pacarannya dapat nikah sama orang Jepang, kamu sama orang mana nanti? Aku sama orang Indonesia aja. Kita lihat nanti. Kalau kalian datang dari masa depan dan ternyata dia nikahnya sama Kaukasian, kamu tahu akun TikTok sama akun Instagramnya untuk membuli. Tapi ya udah, terima kasih Yoko udah ngobrol, karena ini luar biasa. Kalau boleh aku bilang, kamu adalah bintang tamu paling muda. Masa sih? Tapi yang paling pernah berpergian kemana-mana dan dengan medali emas. Luar biasa. Terima kasih sudah sharing bareng. Terima kasih Fania juga membantu tadi. Tadi what friends are for, oke. Dan untuk kalian semua, tetap saksikan podcast Mata dan Telinga, di mana inspirasi akan banyak menanti dan kita banyak belajar dari orang-orang luar biasa. Di mana kita akan belajar dari banyak orang-orang luar biasa yang selalu dapat menginspirasi kita. Karena inilah podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, and this is your tools to feed your soul. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.